Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi saya minta keridhaan Fatihahnya untuk salah satu guru pengajar di masjid ini yang beberapa hari yang lalu telah kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Bapak Sukma Qasim bin Fulan. Kita doakan mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua ilmu yang diajarkan manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa niyatin salihah wa ila Habib Husain bin Abu Bakar Idris al-Batang wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih melanjutkan pembicaraan tentang hukum. Utsman menjelaskan kepada kita bahwa di dalam agama, di dalam kehidupan ini, seseorang harus mengetahui tentang beberapa hukum.
Beliau menjelaskan ada 3 macam hukum. Ada yang pertama namanya hukum akal, yang kedua namanya hukum syar'i atau syariat, yang ketiga namanya hukum adi atau hukum adat atau kebiasaan. Dengan 3 hukum ini kita menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan beragama. Tanpa memahami 3 macam hukum ini, maka seseorang akan kesulitan di dalam menjalankan atau mempraktekkan bagaimana berjalan secara sebenarnya untuk bisa sampai kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang pertama yang diajarkan, yang disampaikan oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, beliau menjelaskan tentang hukum akal. Yang kemarin sudah kita awali, sekarang kita akan jelaskan tentang isinya. Hukum akal itu ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Hukum sudah kita bicarakan, yaitu menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu, itu namanya hukum. Maka seseorang manusia yang berakal sehat, maka akalnya akan bisa menetapkan 3 ketetapan, yaitu ketetapan wajib, ketetapan mustahil, dan ketetapan jaiz. Apa itu yang namanya hukum wajib akal? Yaitu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal ketiadaannya. Akal manusia yang sehat tidak bisa menerima ketiadaannya sesuatu. Jadi menurut akal, menurut pikiran, sesuatu itu harus ada, sesuatu itu pasti ada, tidak akan berubah menjadi tiada. Nah, sesuatu yang keberadaannya itu ada dan tidak pernah berubah menjadi tiada, menurut hukum akal, maka dikatakan itu namanya perkara wajib. Apa contohnya? Adanya Allah. Adanya Allah ini tidak bisa berubah, tidak akan mungkin berubah menjadi tiada. Maka sesuatu yang keadaannya, keberadaannya tidak bisa berubah menjadi tiada, akal menetapkan yang demikian namanya wajib. Begitu pula dengan sifat-sifatnya Allah. Allah itu kuasa, Allah wajib berkehendak, Allah wajib berilmu. Maka semua sifat-sifat Allah itu dihukumi oleh akal namanya wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena keberadaannya tidak diterima oleh akal apabila berubah menjadi tiada. Ini wajib yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal yang sehat harus bisa nemu ini. Jangan sampai akal kita kayak orang ateis, tahu ngomong Tuhan itu gak ada, alam ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan alam ini, semua berjalan dengan waktu. Namanya kaum dahri. Jadi yang menentukan segalanya itu waktu. Makanya kamu hati-hati kalau ngomong sama orang, kita tunggu aja waktunya, pasti semua ada waktunya. Kalau yang dimaksud itu adalah dia berubah sendiri sesuai dengan perubahan waktu tanpa Allah yang menentukan, maka dia tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mengatakan semua tergantung waktu, maknanya ada yang menentukan, Allah akan mentakdirkannya, maka dia mengimani keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita dengar ini perkataan ini ya.
Pokoknya ada waktunya ntar. Ini waktunya ini waktu berjalan sendiri atau Allah yang menentukan. Kalau orang-orang filsafat, orang-orang seperti pendapatnya kaum Darwin, orang-orang Aristoteles, itu mereka mengatakan waktu yang menentukan. Karena waktu yang lama maka terjadi perubahan, bukan Allah yang menentukan. Ini berarti akalnya nggak sehat. Akalnya nggak sehat. Di akal yang sehat akan bisa menemukan bahwa Tuhan itu pasti ada, Allah itu pasti ada. Maka akal mengatakan adanya Allah itu hukumnya wajib. Apa itu wajib? Sesuatu yang tidak bisa berubah menjadi tiada. Selama-lamanya tidak akan berubah menjadi tiada. Itu contoh yang pertama di dalam menetapkan hukum akal yang namanya wajib. Pada diri kita ada nggak perkara yang wajib menurut akal? Kamu harus tahu itu. Apa pada diri kita, apa pada dirinya alam semesta, apa pada dirinya makhluk yang dikatakan oleh akal sehat sesuatu itu wajib. Apa itu? Setiap makhluk isinya alam semesta ini wajib punya tempat, wajib bertempat. Ini semua isinya alam semesta, tidak ditemukan satupun yang adanya tidak mempunyai tempat. Gelas, meja, manusia, segala yang ada di ruangan ini, langit, bumi, semuanya diciptakan oleh Allah pada tempatnya masing-masing. Tidak ada satupun benda yang diciptakan Allah dia tidak punya tempat, tidak ada. Ini sesuatu yang menurut akal wajib ada pada setiap benda. Nah, seringkali ada orang menanyakan, lah kalau Tuhan tempatnya di mana? Nah, ini. Apalagi anak-anak kita ya. Kalau anak kamu mulai beranjak dewasa, mulai beranjak bisa mengenal Allah, karena sering mendengar nama Allah, lama-lama dia akan nanya, Pak, kalau Allah itu adanya di mana, Pak? Nah, kalau kamu ditanya begitu, jawabnya apa kira-kira? Jangan nanya-nanya. Yang wajib bertempat itu adalah makhluk. Yang wajib punya tempat itu perkara yang diciptakan. Yang dimaksud tempat di situ, yang dimaksud tempat menurut akal itu bukanlah gandengan, bukanlah sesuatu yang bergandengan dengan yang lain seperti botol dengan meja. Dianggap meja tempatnya botol. Air dengan botol, dianggap botol tempatnya air. Saya dengan sejadah, dianggap sejadah tempat saya. Yang dimaksud ruangan atau bertempat bukan seperti itu. Yang dimaksud bertempat itu adalah ruangan secukup dirinya sendiri. Kayak ini HP. HP ini bertempat di mana? Ya pada ruangannya ini. Artinya Allah menciptakan makhluk itu mempunyai ruangan, punya ukuran masing-masing. Setiap benda itu berukuran pada ruangannya sendiri. Kalau Allah ciptakan matahari yang besar, maka ruangannya besar. Allah ciptakan bulan, maka dia punya ruangan seukuran bulan. Allah ciptakan benda, bumi, matahari dan semuanya, maka pada ukurannya masing-masing. Ada hewan yang kecil, apa namanya? Corona. Kecil banget. Ada ruangannya enggak? Ada. Ruangannya ya sekecil dirinya itu. Karena setiap yang Allah ciptakan pasti punya ukuran. Ruangan itu digambarkan sebagai ukuran masing-masing yang diciptakan. Allah mampu menjadikan benda yang ukurannya besar, yang tidak terbatas seperti
Singgasana Allah. Singgasana Allah itu adalah makhluknya Allah yang terbesar. Di antara semua makhluk yang diciptakan di dunia, yang paling besar adalah arsy, singgasana Allah. Maka Allah ciptakan ukurannya besar, maka dia ruangannya besar. Kalau kita ya ruangannya seginilah. Kalau masjid ini diisi manusia ya muat 1000 orang gitu loh. Karena ruangannya kecil-kecil. Kalau masjid ini diisi gajah ya paling 100 gajah. Kenapa? Karena ruangannya gede-gede gajah. Kalau masuk kemari cuma muat 100. Kalau yang diisi dinosaurus masuk ruangan ini ya paling 10 biji lah. Kenapa? Ruangannya lebih besar. Itu yang dimaksud bertempat itu berukuran atau punya ruangan. Nah kalau Allah itu berukuran apa enggak? Allah bertempat apa enggak? Allah enggak bertempat. Allah tidak berukuran. Allah tidak beruangan, tidak menempati suatu ruangan. Karena Allah bukanlah sesuatu yang diciptakan. Karena yang punya ruang, yang berukuran itu pasti sesuatu yang diciptakan. Allah tidak terbatas keadaannya dengan ruangan. Kalau kita dibatasi oleh ruangan, oleh ukuran. Kenapa? Karena dicetak. Semua makhluk ini dicetak oleh Allah, diciptakan dengan ukurannya masing-masing. Ya, kita harus pahami. Kalau anak kita tanya, Pak, Allah di mana, Pak? Jawabnya, Allah tidak membutuhkan tempat. Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Hingga Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh ruang. Allah tidak berukuran. Ini anak kita sejak kecil harus dipahamkan seperti ini. Jangan dikatakan Allah di mana? Di atas. Ini bahaya. Kalau sejak kecil kita ajak anak kita iman Tuhan di atas, maka akan terbayang Tuhan itu ya berada pada suatu ruangan di atas sana. Yang dari sana dia melihat kita, oh hambaku ada di bawah. Ini tidak boleh kita mengajarkan seseorang mengimani kalau Allah itu ada di atas dan ngeliatin kita. Itu kita sama aja mengimani Allah itu seperti makhluk. Allah itu dianggap sebagai benda yang berada pada suatu posisi, ada di atas. Kita ada di bawahnya Allah. Ini yang demikian tidak boleh kita imani. Kenapa? Atas dan bawah keduanya diciptakan oleh Allah. Langit diciptakan oleh Allah, bumi diciptakan oleh Allah. Sebelum langit bumi diciptakan, Allah itu ada dan Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah itu di langit, nah sebelum langit diciptakan, Allah di mana? Ngontrak, keluyuran. Ini yang harus kita paham ya. Jadi yang dimaksud bertempat itu adalah punya ruangan atau berukuran. Maka Allah tidak demikian. Yang punya ruangan, yang berukuran itu adalah sesuatu yang wajib pada makhluk, wajib pada benda. Ini wajib yang pertama. Contohnya yang pertama adanya Allah, hukumnya wajib menurut akal. Yang kedua, bertempat bagi makhluk, hukumnya wajib menurut akal. Yang ketiga, contohnya lagi nabi. Para nabi itu wajib kalau ngomong benar. Ini benar bagi para nabi, hukumnya wajib. Kalau kita kalau ngomong wajib benar enggak? Kalau manusia yang lain, kalau ngomong wajib benar atau pernah ada yang bohong? Berarti nggak wajib benar. Kalau wajib benar itu tidak pernah ditemukan bohongnya sama sekali, namanya wajib benar.
Nah, semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ngomong pasti benar. Kalau ngomong tidak pernah berbohong. Maka ketika ditemukan seperti itu kata akal, maka itu hukumnya wajib. Tapi kalau manusia yang lain nggak wajib benar. Bisa saja ngomongnya hoak, ada. Yang ngomong hoak ada. Hoax kalau sekarang. Apa itu hoax itu apa? Omongan yang nggak sesuai sama fakta. Ngomongnya tapi nggak cocok sama kenyataan. Itu namanya ngomongnya bohong. Nah, makhluk atau manusia selainnya para nabi boleh saja bohong, bisa saja berbohong. Tapi kalau para nabi tidak bisa berbohong, tidak mungkin berbohong, maka dihukumi oleh akal para nabi wajib benar. Ini contohnya wajib sidik, wajib tabligh, wajib amanah, wajib fatona. Ini sifatnya para nabi. Jadi akal yang pertama punya ketetapan namanya wajib. Jadi kalau ngomong wajib menurut akal, nanti harus kita bedakan dengan wajib menurut hukum yang lain. Kita ini akan bicara 3 macam hukum. Ada hukum akal, ada hukum syariat, ada hukum adat. Nanti 2 hukum ini sama-sama punya hukum wajib. Syariat juga punya hukum wajib. Akal punya hukum wajib, tapi pengertiannya berbeda. Kalau wajib menurut syariat seperti apa? Wajibnya orang Islam sholat, wajibnya orang Islam pergi haji, wajibnya orang Islam berzakat. Itu wajib menurut syariat. Apa artinya? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Itu wajib menurut syariat. Wajibnya hanya berkaitan sama perbuatannya manusia. Jadi syariat ini nanti hukumnya hanya berlaku untuk perbuatan manusia. Selain perbuatan manusia tidak dihukumi oleh hukum syariat. Nah, kalau hukum akal, hukumnya menyeluruh. Allah ya mau dihukumi oleh akal, kita mau dihukumi oleh akal, para nabi mau dihukumi oleh akal, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya mau dihukumi oleh akal. Ini hukum akal itu hukum yang ketetapannya menyeluruh untuk segala sesuatu, hingga tidak terbatas pada perbuatannya manusia. Kalau perbuatan manusia saja, maka dihukumi oleh hukum syariat. Nah, itu yang nanti akan kita bicarakan. Sekarang kita lagi bicara hukum akal, biar kita jelas. Makanya hukum yang pertama, hukum akal, mempunyai 3 macam ketetapan. Yang pertama ketetapan namanya wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Wajib contohnya apa? Akal menetapkan adanya Allah dihukumi wajib. Apa sih wajib itu? Wajib itu bukan kalau dikerjakan dapat pahala, bukan. Wajib kata akal itu sesuatu yang tidak pernah tiada. Ya, sesuatu yang tidak pernah tiada. Dia selalu ada, tidak pernah mengalami tiada. Maka contohnya yang pertama adalah adanya Allah. Adanya Allah itu wajib. Kenapa? Karena adanya Allah tidak pernah tiada. Allah itu bukan dulu Allah pernah tiada terus jadi ada. Kalau begitu bukan wajib namanya. Seperti wujudnya kita. Kita dulu ada enggak? Sekarang berarti wajib enggak? Enggak.
Yang wajib adanya itu Allah. Kalau wujudnya makhluk, wujudnya selain Allah itu tidak wajib. Kenapa? Karena pernah tiada lalu menjadi ada. Maka keadaan yang seperti itu wujudnya, maka dia tidak bisa dikatakan perkara yang wajib menurut akal. Ini contoh yang pertama yang kita harus tahu. Jadi wujudnya makhluk, wujudnya yang lain, kata akal hukumnya jaiz. Ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Kalau Allah hukumnya wajib. Apa itu? Harus selalu ada, tidak boleh menjadi tiada. Terus contoh yang kedua lagi, hukum namanya hukum mustahil. Apa itu mustahil? Mustahil itu kebalikan dari wajib. Kalau wajib itu sesuatu yang harus ada, selalu ada, tidak pernah berubah menjadi tiada. Kalau mustahil kebalikannya. Apa? Sesuatu yang tiada, selalu tiada, tidak pernah menjadi ada. Itu namanya mustahil. Jadi nggak ada perkara mustahil berubah menjadi ada, nggak ada. Perkara mustahil itu selamanya tiada terus. Contoh, apa contohnya? Contohnya seperti Allah mati. Hukumnya apa? Allah mati hukumnya apa? Hukumnya mustahil. Kenapa mustahil? Tidak pernah terjadi, tidak akan pernah ada, tidak akan pernah ditemukan adanya Allah itu bersifat mati. Allah tiada, Allah tuli, Allah buta, Allah bisu. Maka semua sifat-sifat itu disebut namanya sifat mustahil. Kenapa mustahil? Karena tidak akan pernah terjadi, tidak akan mungkin terjadi adanya Tuhan yang menciptakan langit bumi ini. Dia mempunyai sifat mati. Tidak mungkin Tuhan pencipta langit bumi ini dia punya sifat lemah, dia punya sifat bodoh, dia punya sifat tuli. Ini sesuatu yang mustahil. Nah, kalau kita makhluk bisa nggak mati? Bisa hidup, bisa tuli, bisa buta. Berarti bukan mustahil. Buta pada manusia bukan mustahil. Tuli pada manusia bukan mustahil. Mati pada manusia bukan mustahil. Kenapa? Karena bisa saja terjadi. Maka sifat yang bisa terjadi demikian namanya perkara jaiz. Nah, kalau yang tidak akan pernah terjadi namanya mustahil. Ini contoh, ini hukum yang kedua yang diputuskan akal. Yang pertama namanya wajib, kebalikan dari wajib namanya mustahil. Jadi Allah contohnya mustahil, Allah itu tiada. Terus contoh yang kedua lagi mustahil yang ada pada kita, apa pada benda. Mustahil ada suatu benda tidak mempunyai tempat. Mustahil suatu benda tidak punya ukuran. Mustahil ada benda tidak punya ruangan. Ini mustahil. Tidak akan pernah terjadi. Akal tidak bisa menerima, tidak bisa dibenarkan oleh akal. Apabila ada orang ngomong, saya melihat mobil. Umpama ada orang ngomong, saya tadi lihat mobil. Orang tanya, di mana mobilnya? Enggak di mana-mana. Gimana? Bisa? Bisa? Ada mobil tapi enggak di mana-mana, bisa?
Akal yang waras akan menolak, tidak mungkin ada mobil kok tidak punya tempat. Anak kecil yang baru usia 5 tahun, 6 tahun itu kamu panggil, nak, tolong ambilkan sendal bapak. Nanyanya apa? Di mana, Pak? Anak kecil saja tahu sendal pasti punya tempat. Kalau bapaknya jawab, ambilkan sendal bapak, nak, di mana? Enggak di mana-mana, nak. Apa jawab anaknya? Bapak udah enggak waras ya, Pak. Masa saya suruh ngambil sendalnya enggak di mana-mana, gimana sih? Anak kecil aja tahu sendal pasti punya tempat. Maka mustahil ada suatu benda tidak punya tempat. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, contoh lagi nabi. Mustahil para nabi berbohong. Nah, ada nabi kok ngomongnya bohong umpamanya. Ini akal yang sehat akan mengatakan itu hukumnya mustahil. Tidak mungkin ada nabi yang berbohong dalam ucapannya. Kenapa? Karena nabi itu menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan nabi pasti datang dari Allah. Mustahil nabi menyampaikan sesuatu yang bukan dari Allah tapi dia katakan ini dari Allah. Itu hukumnya mustahil. Tidak ada satupun nabi yang berbohong, tidak ada. Ini kata akal, maka dikatakan hukumnya mustahil. Ada pada Allah mustahil seperti apa? Mustahil Allah tiada. Pada diri kita ada mustahil seperti apa? Mustahil kita tidak punya tempat, mustahil kita tidak ada arahnya, mustahil kita tidak terkena waktu. Ini waktu ini juga pasti bagi benda. Terus mustahil pada nabi, mustahil nabi itu berbohong, mustahil nabi itu bodoh, mustahil nabi itu berkhianat. Ini diantara sifat-sifat mustahil bagi para nabi. Terus hukum yang ketiga namanya jaiz. Apa? Jaiz. Apa itu jaiz? Perkara yang menurut akal boleh adanya dan boleh tiadanya. Sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Segala yang demikian, dia boleh menerima dua keadaan, bisa menerima keadaan ada, bisa menerima keadaan tiada, namanya jaiz. Kalau wajib hanya menerima satu keadaan apa? Ada, tidak bisa berubah menjadi tiada. Mustahil hanya menerima satu keadaan apa? Tiada, tidak bisa berubah menjadi ada. Tapi kalau jaiz, dia menerima dua keadaan, dia bisa menjadi ada, bisa pula menjadi tiada secara bergantian. Namanya hukumnya jaiz. Seperti apa? Seperti sebuah benda boleh saja bergerak dan boleh juga diam. Ya, benda boleh gerak, boleh juga diam. Ini sebuah benda semua demikian. Maka gerak dan diam pada sebuah benda hukumnya jaiz. Ya, contohnya apa? Benda boleh saja bergerak, boleh juga diam. Ini perkara jaiz. Kita boleh berdiri, boleh duduk, boleh hidup, boleh mati, boleh melihat, boleh mendengar, boleh dalam keadaan tenang, boleh dalam keadaan kesusahan, boleh ditimpa musibah, boleh dalam keadaan sejahtera. Ini keadaan yang menerima dua perkara ini namanya perkara jaiz. Ditetapkan oleh akal, perkara itu namanya perkara jaiz. Ada enggak bagi Allah perkara jaiz? Ada. Apa bagi Allah yang jaiz?
bagi Allah yang jaiz itu boleh saja Allah menciptakan sesuatu, boleh juga Allah tidak menciptakan sesuatu, itu jaiz. Dulu sebelum diciptakan alam ini ada apa enggak ada? Enggak ada, ya. Alam ini enggak ada. Terus sekarang menjadi ada. Maka menciptakan alam ini bagi Allah hukumnya jaiz. Mau bikin alam boleh, tidak bikin alam boleh. Mau bikin makhluk boleh, tidak bikin makhluk boleh. Makhluk yang dibikin oleh Allah juga boleh beda-beda, nggak harus sama. Allah boleh bikin makhluk seperti malaikat yang tidak pernah maksiat sama sekali, taat terus, sujud terus, ruku terus, tidak pernah dia berbuat maksiat kepada Allah. Boleh. Allah ciptakan, sebelum manusia diciptakan, penghuni langit bumi ini adalah bangsa malaikat yang dia patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun pernah terjadi suatu kemaksiatan di depannya malaikat, pada dirinya malaikat enggak ada. Terus Allah ciptakan lagi bangsa jin. Nah, ada bangsa jin. Seperti apa bangsa jin? Bangsa jin ya kayak iblis dan kroni-kroninya jin-jin yang sekarang. Ada setan belek, ada siapa lagi? Jembatan Ancol, ada genderuwo, ada sundel bolong, ada tuyul. Itu sebangsanya iblis, setan itu. Itu namanya bangsa jin. Allah ciptakan lagi bangsa manusia yang dia bisa berbuat maksiat, juga bisa berbuat taat, bisa kebaikan, bisa keburukan. Ada malaikat yang tidak pernah berbuat jelek, ada manusia jin yang pernah bisa berbuat jelek, bisa berbuat baik. Ini ciptaannya Allah. Allah boleh menciptakan, boleh pula tidak menciptakan. Yang diciptakan apa? Apa saja boleh. Allah boleh bisa menciptakan bangsa tumbuh-tumbuhan yang dia tumbuh saja, pokoknya nggak ngobrol, nggak cerita, nggak kemana, di situ aja. Ada bangsa hewan yang kesono kemari bebas, nggak kenal aturan, nggak kenal baik, nggak kenal jelek. Allah boleh pula ciptakan bangsa jin, bangsa manusia. Allah ciptakan langit bumi. Semua yang terjadinya demikian, maka menurut akal itu hukumnya jaiz. Hingga menjadikan manusia menjadi orang yang taat, menjadikan manusia menjadi orang yang maksiat, bagi Allah hukumnya jaiz. Menjadikan kesengsaraan, menjadikan kemakmuran, bagi Allah hukumnya jaiz. Memberikan rezeki kepada kita, tidak ngasih rezeki kepada kita, hukumnya jaiz. Nah, apa gunanya kita ngerti hukum yang tiga ini? Wajib, mustahil, jaiz. Orang yang ngerti tiga hukum ini, maka dia tidak akan jadi orang yang gampang stres. Kenapa kamu lihat sekarang banyak orang stres, banyak orang galau, banyak orang jalannya miring, banyak orang otaknya nggak karuan. Kenapa? Karena dia di pikirannya nggak ngerti hukum wajib, mustahil, jaiz. Kalau dia ngerti hukum wajib, mustahil, jaiz, dia tidak akan jadi orang yang stres. Coba, orang stres itu kenapa gara-garanya? Orang stres itu keinginannya tidak tercapai. Apa yang dia cita-citakan tidak segera terwujud, hingga dia menganggap bahwa hal itu mengganggu dirinya, hal itu membuat dirinya putus harapan.
Maka orang yang putus harapan karena suatu kejadian, karena menganggap kejadian itu harusnya terjadinya begini, kenapa kok malah begini? Ini orang yang demikian gara-gara nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Kalau dia ngerti perkara jaiz, dia tidak akan memaksakan sesuatu. Karena dia tahu Allah itu boleh-boleh saja menjadikan apa saja. Besok kita hidup, harus nggak Allah menciptakan kita besok hidup? Harus nggak? Ada orang sudah bikin undangan perkawinan, mau udah diundang semua, gedungnya sudah disewa, pengantennya sudah siap, hanya tinggal nunggu hari H duduk di pelaminan, mati. Boleh? Boleh? Namanya apa itu? Jaiz. Allah boleh menjadikan begitu. Ada orang tinggal wisuda, sekolah sudah bertahun-tahun, ijazah sudah tinggal diambil, nilai sudah bagus, mati. Boleh? Nah, orang yang bisa berpikir demikian, maka dia akan tahu hidup saya dari hari ke hari itu tidak harus diperpanjang oleh Allah. Kontrak kita itu nggak harus diperpanjang. Boleh saja Allah putuskan kontrak kita sampai hari ini, boleh. Kalau besok kita masih hidup, maka itu adalah karunia Allah. Itu anugerah Allah. Makanya setiap hari ketika kita bangun tidur, melek yang dibaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kenapa baca itu? Kita baca doa itu yang pertama agar permulaan hidup kita diawali dengan zikrillah, mengingat Allah, mengucapkan nama Allah. Kemudian yang kedua, kita mengingat bahwa hidup kita ini anugerah dari Allah, bukan karena pilihan kita, bukan karena rencana saya kemarin, bukan. Saya kemarin sudah bikin rencana, besok mau begini. Pas besok melek saya masih hidup. Ini gara-gara rencana saya kemarin. Bukan. Kamu punya rencana apa saja kemarin, kalau hari ini Allah tidak perpanjang kamu, ya selesai rencana kamu. Di hari ini kok kita masih bisa hidup, Allah masih kasih kita sehat, masih kasih kita iman, itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadisnya Rasulullah SAW, apabila seorang hamba di pagi hari Allah jadikan dirinya iman kepada Allah, Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia rezeki untuk satu hari itu, maka dia seakan telah memiliki dunia seluruhnya. Kamu kerja banting tulang, tulang dibanting-banting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tujuannya mau ngapain? Nah, untuk berapa tahun? Untuk satu hari. Hanya untuk satu hari. Maka kalau pagi-pagi itu di kantong kita kok sudah ada rezeki untuk satu hari, kata Allah, itu sudah bagaikan punya dunia seluruhnya. Apalagi yang mau dicari lagi? Karena pikirannya orang ini stres. Kalau besok gimana? Nggak ada. Lusa gimana? Tahun depan gimana? Dicari sekarang terus. Ketika nggak dapat, stres. Nggak dapat, bingung. Nggak dapat, berantem sama yang lain. Nggak dapat, ribut sama yang lain. Pikirannya jauh, memikirkan besok, lusa, tahun depan, akan depan. Padahal dia tahu tiap manusia punya jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu kayak air dalam drigen. Paham? Air dalam drigen. Kalau masa hidup kamu itu sekian tahun,
terus digambarkan tiap waktu itu diisi dengan gelas, yang gelas itu harus diisi rezeki dari dirigen itu, maka dirigen ini akan habis sesuai dengan umur kamu. Nggak akan mungkin rezeki kamu itu tersisa selagi kamu masih hidup. Kadang gelas yang sekarang kosong, besok diisi penuh, yang lusa separuh, yang ini penuh, terus begitu. Jangan katakan hari ini rezeki saya nggak ada. Bukan nggak ada, hari ini dikurangin, besok ditambahin, kurangin, begitu. Nggak ada rezeki yang putus, nggak ada. Allah berikan kita rezeki tiap waktu. Ada lagi yang menggambarkan rezeki itu kayak balon. Tahu balon? Dipencet di sini, nongol di sono. Itu loh. Pencet di sini, nongol di sini. Artinya nggak akan berkurang, segitu-segitu aja gitu. Nggak akan orang lain menghalangi rezeki saya, nggak bisa. Gara-gara dia saya nggak dapat rezeki. Gara-gara dia rezeki saya kurang. Gara-gara dia habis punya saya, nggak ada. Jatah kita dari Allah tidak akan berkurang. Allah akan berikan jatah kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini orang yang paham pada perkara jaiz, hingga nggak akan mudah jadi orang stres, nggak akan mudah jadi orang yang bingung, yang galau, yang gimana besok, gimana lusa, gimana tahun depan. Kan? Apa yang diberikan Allah sekarang kita syukuri, ini karunia Allah. Emangnya nggak boleh kita punya cita-cita, Beb? Boleh. Orang punya cita-cita itu justru ngerti perkara jaiz, maka dia boleh punya cita-cita. Besok saya pengen begini kalau hidup, besok saya pengen begini kalau hidup. Itu karena ngerti perkara jaiz. Kalau tahu jaiz kemudian yang direncanakan itu nggak terjadi, maka dia nggak boleh marah, dia nggak boleh menyalahkan orang lain, dia nggak boleh stres. Kenapa? Karena tahu, oh Allah tidak menghendaki itu terjadi. Makanya kata Sayyidina Hasan radhiyallahu an, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu kutipan kitab dikatakan apa? Kalau ada orang yang mengatakan, kalau saya mau, saya bisa saja melakukan ini dan ini. Tapi karena saya nggak mau, maka itu tidak terjadi. Sering dengar orang ngomong begitu. Saya ini orang kaya, kalau saya mau, saya bisa saja umroh tiap hari. Saya orang kaya, kalau saya mau, saya bisa saja bikin rumah di sana, di sini. Saya orang kaya, kalau saya mau, saya bisa saja punya istri 4, 5, 17. Tapi kan saya nggak mau saja, maka itu nggak terjadi. Kata Sayyidina Hasan, orang yang ngomong demikian, maka dia bagian dari pembohong. Kenapa pembohong? Karena dia menganggap apa yang terjadi itu adalah atas maunya sendiri. Ini kebohongan. Yang terjadi itu harus sesuai maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang bisa ngomong seperti itu hanya Allah. Kalau saya mau pasti terjadi. Itu yang ngomong hanya Allah, bukan kita. Kalau kita yang ngomong bagaimana? Insya Allah, begitu. Saya bisa saja pergi haji, insya Allah, kalau dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah nggak kehendaki, boro-boro pergi haji. Jadi kalau kita tahu perkara jaiz ini, tahu pada perkara yang boleh-boleh saja diciptakan oleh Allah, kita nggak akan jadi orang yang mudah kecewa dengan takdir. Banyak orang yang kecewa dengan nasibnya, banyak orang yang meratapi nasibnya, banyak orang yang mengeluhkan nasibnya karena dia nggak ngerti pada perkara jaiz. Dia menganggap, saya kan sudah berbuat ini, kenapa kok hasilnya begini?
saya sudah berbuat ini, kenapa hasilnya begini? Dia nggak ngerti perkara jaiz. Pasti hidupnya penuh dengan kekecewaan. Ini satu hukum yang kita harus tahu, yaitu hukum akal sehat namanya. Hukum akal sehat. Kalau Rocky Gerung punya hukum akal sehat, ini hukum akal sehat yang benar ya ini wajib, mustahil, jaiz. Ini baru satu tahu hukum kita, ini hidup kita akan bisa tentram dengan satu hukum ini saja. Belum lagi nanti kita akan tahu hukum syariat, hukum adat, akan mudah kita jalani hidup dunia ini. Ketika kita tahu penempatan-penempatannya. Saya harus bagaimana ketika posisi seperti ini, saya harus bagaimana ketika begini, saya harus bagaimana ketika begini. Ketika kita tahu ketetapannya, kita tidak akan jadi orang yang kesulitan menghadapi hidup dunia. Nasib seperti apapun akan bisa dijalani dengan nikmat, akan dijalani dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada stres, nggak ada galau, nggak ada resah, nggak ada. Hidupnya hanya menerima apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Wa inna sya'nughrikhum fala sariha lahum wala hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kata Allah apa? Kalau saya mau, bisa saja semuanya ini saya tenggelamkan, saya hancurkan, saya. Tapi ketika itu masih hidup, maka hidupnya mereka itu adalah karena rahmatku, kata Allah. Mereka terus kuhidupkan, terus kulanjutkan usianya, kupanjangkan umurnya, itu karena kehendakku, kata Allah. Jadi kita masih bisa sehat bukan gara-gara kamu olahraga senam jantung, bukan. Orang yang mengajarkan pertama kali senam jantung, yang mengatakan kalau ada orang yang senam jantung seperti ini, maka tidak akan gagal jantung, tidak akan mati mendadak. Itu yang ngomong begitu matinya gagal jantung. Padahal dokter jantung gimana coba? Dia mengajarkan manusia biar nggak gagal jantung, diajarkan caranya senam, caranya olahraga biar jantungnya sehat. Pas mati, matinya gagal. Coba, kenapa? Karena nggak ngerti perkara dia katakan pasti kalau orang senam begini pasti sehat. Itu hukumnya jaiz. Nanti kita akan cerita lagi pada hukum adat. Ada ketetapan yang kita harus paham tentang berkaitan sama kehidupan sehari kita. Orang makan kenyang, orang minum obat sehat, orang bekerja dapat rezeki, orang haus minum air segar. Itu hukumnya nanti bukan pakai hukum akal. Kalau diukur pakai hukum akal, hukumnya apa itu? Jaiz. Orang makan kenyang boleh, nggak kenyang juga boleh. Orang minum obat sehat boleh, nggak sehat juga